Yujonars, apa kabar? Kembali lagi sama gue Tommy di sini. Community Week kali ini kita akan membahas seputar audio mobil. Nah, kebetulan nih saya sedang bersama Om Darius. Jadi Om Darius ini dari komunitas Venom Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar audio mobil. Om, kalau perkembangan komunitas audio mobil itu gimana sih Om di Indonesia? Kalau perkembangan komunitas itu di audio tetap banyak. Mungkin emang nggak sekelihatan kayak anak-anak mobil yang ganti modifikasi eksterior, karena kan biasa pecinta audio tuh lebih nggak mainin depan banyak kan. Itu yang benar-benar pencinta gila. Jadi kita di Venom Auto Garage juga banyak anak-anak yang main sound quality, pakai barang kita yang high end semua, dari yang biasa sampai high end mereka ngumpul gitu. Jadi kalau komunitas Venom Indonesia itu lumayan gede, karena kita sendiri kan Karena brandnya juga. iya, dan kita di luar negeri pun udah ada. Jadi kayak di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hong Kong, China, itu kita udah ada komunitas Venom juga. Kalau misalnya masuk ke Venomania ini gimana sih Om syaratnya? Kalau kita sih Venomania sih sebenarnya nggak ada syarat, yang penting sama-sama pencinta audio, pakai Venom bisa join. Biasanya kalau kopi darat atau bikin event gede? Kalau bikin event gede, sekarang kita bikin event kalau kita join sama teman-teman. Biasa kayak ntar kita mau bikin sama Indonesia Modification Expo, IMX. Jadi ntar kita ada gathering, terus ada acara Venomnya juga, gitu. Gitu. Kalau misalnya ada lomba-lomba gitu, suka ngadain nggak sih Om? Kalau kita biasa kita nggak ngadain langsung, tapi kita sponsor. Kayak di sini kan di IMS ada kontes audio, Venom juga terlibat. Tapi itu dalam satu naungan si Emma dan Emma yang bikin acara kontesnya gitu. Oke. Jadi biasa kalau dulu kan banyak kan kita di Black, piala trofi spesialnya dari Venom, ya kayak gitu kita sponsornya. Nah, Om Darius, kalau misalnya audio mobil itu yang bagus tuh seperti apa sih? Mungkin orang image-nya itu mungkin harus mahal gitu ya. Kalau audio itu sebenarnya kalau menurut saya sama kayak foto atau apa, semua nggak ada bagus atau jelek. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Jadi ada orang yang punya selera, lagunya tradisional, ada yang suka denger lagu pop, ada yang suka lagu klasik, ada yang suka lagu R&B atau yang bassnya doang. Jadi itu semua mempunyai sistem yang berbeda. Ada sistem yang di tengah. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem SQ, kita dengerin lagu yang super bass atau apa, udah pasti nggak enak. Gitu ya. Ya, tapi kan jadi makanya saya bilang itu balik lagi ke selera masing-masing. Selera lagu dulu. Selera lagu itu yang paling penting. Jadi kayak teman-teman saya kayak kemarin Iko Wais, Boril, kita selalu tanya dulu. Ariel juga. Iya, Ariel juga pakai Venom. Jadi kita tanya dulu, lebih doyan lagu apa? Yang pasti kan lagu dia sama ada lagu beberapa band. Karakternya kayak gini, jadi kita kasih yang sesuai. Jadi harus disesuaikan, itu audio namanya. Nah, guys, lu suka lagu dangdut tapi instalasinya untuk lagu pop itu pop masih bisa. Masih bisa. Kalau lagu SQ nggak bisa. Iya. Bukannya nggak bisa, tapi yang kurang enak, karena kan dangdut lebih ke bassnya lebih yang ngayun gitu. Kalau subnya kurang gede, boxnya kurang gede tuh kayaknya kurang nendang gitu loh. Gitu. Wah, untung aja ya tanya-tanya dulu sama Om Darius. Om Darius, kalau misalnya kan kadang orang mau ganti audio ya, kadang kan mungkin budgetnya kurang sehingga head unitnya tetap dipertahankan, tapi yang diganti speakernya aja gitu. Itu gimana Om? Nah, itu ngaruh nggak ke suara? Itu ngaruh ke suara. Jadi kita juga di teman-teman di Venom selalu kita kasih masukan. Budgetnya minim nih, cuman punya misalkan under 3 juta. Tapi saya selalu kasih lagi. Kamu lebih demen apa nih? Kalau misalkan lebih demen bass,
beli aja sub kolong dulu. Subwoofer nambah. Subwoofer yang kolong kan budgetnya masih sekitar 2 jutaan sampai 4 juta, masih bisa dong. Udah pakai itu, karena kan mau ngejar empuk ya pakai sub aja. Tapi ada orang yang gue cuma pengen kayak suaranya lebih enak dikit dan lebih empuk, ganti aja speaker kita. Di Venom itu udah ada speaker yang plug and play, Exodus namanya. Jadi untuk mobil Jepang sampai ke Mercy udah ada. Nah itu Exodus itu sekitar 2-3 jutaan untuk yang mobil Jepang. Jadi tinggal pakai, itu suara udah berubah. Gak usah pakai power atau DSP. Tapi kalau misalkan dia pengen, gue pengen ningkatin time alignment, staging, tapi belum ada budget untuk ganti speaker sama sub, beli DSP. Itu prosesor amplifier Venom yang udah built-in Bluetooth high res. Jadi kalau kita mau play head unitnya misalkan masih original, belum ada Bluetooth, bisa connect Bluetooth langsung. Gitu kayak Mas Gading. Mas Gading Estilo. Gading Martin maksudnya. Iya. Mas Gading Estilonya itu head unitnya standar tahun 91. Tapi dia mau tampilan original tapi mau lagunya enak. Ya udah pakai prosesor DSP. Speakernya juga ditanam di tempat asli, jadi nggak kelihatan tapi enak suaranya. Gitu. Okay. Jadi gitu, kalau kita mau nyari staging sama kualitas speaker naik, itu pakai prosesor DSP. Itu suara naik, bassnya juga lumayan naik karena kan udah ampli. Nah, ntar ada budget lagi baru beli subwoofer. Nah kalau misalkan orangnya lebih pengen vokal, beli aja head unit gitu. Beli aja speaker sama DSP. Nah kalau urutannya ini kalau misalnya mau pergantian, head unit dulu atau speaker dulu atau kalau kita head unit belakangan karena head unit lebih ke visual. Oke. Nih gue pengen nanyain juga, kalau misalnya bedanya prosesor sama head unit built-in DSP itu apa? Head unit built-in DSP sama prosesor. Jadi gini, head unit udah ada DSP. DSP itu kan time alignment sama equalizer. Jadi di head unit itu otomatis sudah bisa nyeting. Kayak ada head unit yang sebelum di bawah tahun 2012 lah, ada satu single din yang udah ada time alignment sama EQ. Itu terkenal dulu. Nah, bedanya kalau DSP itu settingannya pasti biasa lebih banyak. Time alignment-nya settingannya lebih tinggi, sama dia udah ada built-in power kan. Nah, built-in power itu yang untuk selain mereka udah ngatur suara, ini yang ngeluarin suara yang powerful dari amplinya. Ketiga, kita punya namanya high res Bluetooth. Itu udah aptX HD. Jadi itu kode khusus untuk, jadi kalau dari HP kita dengerin lagu dengan streaming yang high quality, itu suaranya pasti jernih banget. Kayak kita hampir kayak CD audio file. Yang dulu CD tapi pakai head unit yang high res juga. Cuman ini kita rubah ke Bluetooth karena kan sekarang kita mau nyari CD high res udah susah. Gitu. Oke. Nah, ada juga nih ya bengkel-bengkel audio cuma menawarkan untuk penambahan tweeter gitu tanpa diganti speakernya. Itu ngaruh ke suara. Jadi kalau misalkan kayak kita ngomong mobil kayak yang LGCG ya, LGCG ya. Itu biasa nggak ada tweeter. Nggak ada ya. Nah, ditambahin tweeter itu biar suaranya dari bawah naik. Jadi biasa kalau speakernya di bawah doang, nggak ada suara high-nya. Jadi kalau ditambahin tweeter doang, ntar ada suara high-nya. Jadi vokalnya naik ke atas. Gitu. Beda merek? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tweeter sama? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Speaker sama subwoofer? Ntar tinggal di setting aja, treble-nya turunin berapa. Atau kalau biasa manual dia ada namanya itu. Kayak crossover pasifnya dipakai untuk ngebagi suara. Gitu. Terus kalau misalnya kayak Om Daris bilang tadi, untuk menambah audio bisa pakai subwoofer kolong. Nah itu ada juga yang ditaruh di belakang subwoofer. Itu ngaruh nggak sama suara? Beda. Jadi gini, subwoofer kolong biasa buat orang-orang yang pengen dia udah pasti dia nggak mau ribet ada kelihatan subwoofer di belakang. Tapi konsekuensinya apa? Suara yang itu kan dia boxnya tipis. Yang namanya subwoofer, kita butuh ruangan untuk menghasilkan suara bass yang lebih baik. Jadi kalau dia boxnya itu kan kecil, jadi suara bassnya nggak bakal seempuk yang di belakang yang gede. Tapi kan
beberapa orang kita cukup suaranya yang empuknya medium aja gitu. Jadi untuk nambah kelembutan suara itu bisa taruh di bawah jok gitu. Nah kalau yang belakang pasti kita kan ada diabok itu yang gede, itu bagi orang yang pengen bassnya lebih powerful, lebih deep ya pakai itu. Gitu. Nah subwoofer kolong kemungkinan rata-rata kalau digeber sampai mentok itu biasa dia kalah suaranya. Tapi kalau yang itu kan lebih berisi gitu. Jadi balik lagi ke preference mereka mau dengernya lagu gimana. Iya. Oke. Nih misalnya orang itu mampu membeli audio yang mahal ya. Cuma pakainya kabel-kabel yang biasa gitu, yang murah, itu ngaruh nggak? Kabel itu ngaruh, tapi balik lagi kabel biasa lebih ke orang-orang yang kupingnya lebih lihai, yang lebih jahat, itu dia bisa ngedengerin bedanya. Tapi kalau kita pakai kabel yang udah biasa kita pakai, yang Venom punya itu harusnya lebih dari cukup gitu. Kecuali orang mau kontes nih butuh detail yang lebih, mereka pasti mainin di kabel gitu. Oke. Nah, Om Darius, untuk peredam mobil sendiri gimana? Tetap di-upgrade nggak sih? Atau peredam itu di-upgrade juga biasa di-upgrade itu kalau misalkan teman-teman yang nggak butuh terlalu punya budget gede atau gimana, biasa di pintu kiri kanan saja yang ada speaker. Kenapa? Karena kalau pintu itu kita lapis peredam, otomatis dia kan nggak getar. Jadi bass yang dari speaker yang di bawah itu lebih deep hendangnya. Jadi pintu itu menjadi boxnya. Gitu. Oke. Gue pengen nanyain juga. Ini kalau misalnya Venom itu paling mahal berapa sih harganya? Venom itu kalau yang paling mahal sekitar 50-an ada. 50-an ada ya? Satu set ya? Satu set. Itu untuk mobil apa aja atau? Itu kalau itu custom. Yang custom. Iya, bukan yang plug and play. Paling murah? Paling murah itu kita paket ada yang dari 6 jutaan. Jadi prosesor sama sub. Itu udah enak suaranya. Gitu. Dan itu plug and play. Mau pasang kabelnya juga plug and play. Pasangnya juga cepet. Sekitar 1 jam. Kalau mobil gua Karimun. Pasnya buat yang mana? Sebenarnya nggak ada pasnya, tergantung satu pengennya lebih gimana. Yang sama lagu itu ya, gue suka sering dengerin lagu. Pokoknya ending-endingnya budgetnya. Jadi kalau saya selalu nanya, sukanya lagu apa? Kedua, mau kelihatan apa enggak? Mau plug and play atau mau custom? Jadi kalau mau custom, speakernya juga ada yang beda-beda kan. Terus powernya kan bisa taruh di belakang, mau kosmetik apa enggak? Terakhir budgetnya. Jadi kalau semua dia mau kosmetik gini-gini tapi budgetnya di bawah 10 juta, mending plug and play aja deh mas. Gitu. Oke. Ini kalau instalasi di dalam mobil Mercy ini berapa nih habisnya Om? Ini sekitar 25 sampai 30 ini. Jadi ini kita pakai speaker yang khusus Venom bikin untuk Mercy. Jadi namanya tetap Exodus tapi khusus Mercy. Jadi dia udah nggak pakai subwoofer di belakang. Jadi Mercy itu aslinya udah pakai woofer 2. Jadi kita tinggal pasang di tempat aslinya. Terus speakernya di tempat asli juga. Yang ini 2. Udah. Terus kita tambahin prosesor. Sama kita tambahin high-res media player. Ini. Iya, high-res media player itu bagi orang pecinta sound quality yang pengen denger lagu audiophile atau lagu high-res dari file FLAC atau WAV. Jadi kayak kemarin si Boril kita juga pasangin ini. Kenapa? Karena kan dia habis recording dia suka ngetes dalam mobil. Jadi file asli recording dia bisa colok, dia bisa setel. Gitu. Jadi tapi nggak semua orang pakai ini sih. Jadi buat orang-orang yang benar-benar pecinta aja. Oke. Ini kan di Mercy. Boleh kita lihat di dalam mobil itu race ya? Boleh. Itu race ungu. Race. Nah sekarang gue mau minta Om Darius jelasin nih instalasi di Toyota Race ini. Instalasi audio mobilnya seperti apa sih? Ya Om. Oke, jadi di Race ini kita konsepnya benar-benar plug and play. Jadi kita head unitnya biarin standar. Jadi kita pakaiin prosesor 3.6. Kalau yang tadi Mercy 4.6 yang paling tinggi, ini 3.6. Jadi 3.6. Terus kita pakai speaker Exodus. Sama khusus untuk Toyota. Jadi udah socket to socket untuk Toyota.
Dan juga prosesor itu udah socket to socket ke head unit. Dan speaker belakang kita pakai Exodus koaksial yang ada tweeternya di tengah. Jadi sistemnya simple, kita pakai peredam di pintu. Nah, yang beda itu subwoofernya. Kalau yang tadi kita ngomongkan di bawah jok, kita pakai yang di ban serep karena mobil ini ada ban serep. Nah, sub ban serep itu tipenya VIN 15.1A. Itu udah subwoofer, udah ada boxnya, taruh di tengah-tengah ban serep, dan dia udah ada suaranya itu udah kayak subwoofer yang biasa pakai box. Jadi ini salah satu paling favorit bagi orang yang bener-bener suka dengerin lagu dengan nggak mau kelihatan ada barang, nggak mau kelihatan perubahan, tapi pengen suara bassnya bener-bener deep dan bagus. Ini salah satu barang yang paling laku untuk orang-orang yang suka seperti itu. Emang harganya agak sedikit mahal untuk subwoofernya, tapi favorit. Berapa biaya semua instalasi? Semua ini kurang lebih sekitar 15-20 juga. Oh, Jadi ini lumayan high end lah gitu. Tapi suaranya bagi kalau buat kita udah lebih dari cukup. Tapi ditambahin peredam juga ya? Tambahin peredam di bagian pintu aja. Bagian pintu aja ya? Oke, saya rasa cukup Om Darius wawancara kali ini. Siap. Terima kasih bagi userers yang sudah menonton video wawancara gue sama Om Darius. Kalau misalnya kalian suka, silakan subscribe dan kasih juga likes. Dan kalau misalnya teman-teman atau saudara kalian membutuhkan informasi ini, silakan share kepada mereka. Jangan lupa kasih komentar juga. Sampai jumpa di video gue berikutnya.